Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rindi Malahayati, NPM 19220018 dari semester 5 Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Masuknya pengaruh Hindu di Lampung. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa kerajaan yang pertama di Lampung yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Oleh karena itu, sistem kekerajaan ini dibawa oleh orang Hindu. Maka kesimpulannya ialah bahwa kerajaan Tulang Bawang ini bersifat Hindu pula. Nah, kerajaan ini terdapat di sebelah timur Lampung Utara menuju perniagaan karena sejak dahulu sudah terkenal dengan daerah lada. Perniagaan itu sampai ke Cina sebagaimana terlihat dalam kronik Cina bahwa kerajaan Tulang Bawang mengirim utusan bersama Malo, Yeu, Campla, Mohosin, dan Kamboja. Dengan kedatangannya agama Hindu di Lampung menyebabkan bahwa masyarakat Lampung mulai meninggalkan kepercayaan animisme dan dinamisme. Puncak penyebaran agama Hindu di Lampung ditandai dengan berdirinya Kerajaan Tulang Bawang. Menurut sumber cerita Cina dari dinasti Han, dapat diketahui bahwa Kerajaan Tulang Bawang berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Selain terdapat masyarakat Lampung yang memeluk agama Hindu, ada pula masyarakat Lampung yang memeluk agama Buddha. Akibatnya dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Pasca runtuhnya kerajaan Sriwijaya pada tahun 1377 Masehi. Nah, di sini kekuasaan di Sumatera dipegang oleh Maharaja Adityawarman. Nah, sejak itulah masyarakat Lampung mulai menganut sistem aliran Bhairawa atau agama Buddha bercampur Hindu Shaiva. Di sini juga ada pula peninggalan pada masa Hindu di Lampung sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebuah area dari batu yang menggambarkan area perwujudan. Nah, tetapi belum jelas siapa yang diwujudkannya. Arca itu ditemukan ketika penduduk membabat hutan pada tahun 1957 dalam keadaan terjungkir terpendam di dalam tanah. Yang kedua yaitu di daerah Atar Berak, Kecamatan Cukubalak, Kabupaten Lampung Selatan ditemukan kursi-kursi batu yang menurut tradisi berasal dari masa Hindu dan mengantarkan bahwa batu kursi itu berasal pada masa kekuasaan juga dan sebagai wujud yang beragama Hindu dan kemudian dikalahkan oleh Panji Anom yang beragama Islam. Dan ketiga yaitu di daerah Punggung Tama, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Lampung Utara, terdapat 3 buah makam yang biasa disebut oleh penduduk sebagai makam para panglima pasukan Majapahit yang sampai di sana dan kemudian meninggal di sana. Nah, soal sebutan Gajah Mada mungkin dibaurkan dengan sebutan Panglima Gajah Mada yang artinya panglimanya Gajah Mada, jadi bukan Gajah Mada itu sendiri. Nah, melihat makam itu membujur utara selatan, mungkin usianya sudah lebih dari ceritanya. Yang keempat yaitu ditemukannya area ular dan area kerbau di daerah pesisir utara. Nah, ular itu menurut penduduk berkepala lebar, jadi menggambarkan ular kobra yang sangat dihormati di India. Mungkin juga area itu sebuah buatan lokal, di mana jika diingat bahwa ular jenis ini juga ditemukan di daerah Sumatera. Arca kerbau itu mungkin sebenarnya area lembu yang menggambarkan lembu andini. Jadi kerajaan Tulang Bawang merupakan agama Hindu sudah jelas pada saat itu. Agama yang dianut oleh penduduk ialah agama Hinduisme. Selanjutnya pada zaman kekuasaan Sriwijaya adalah agama yang dianut oleh penduduk adalah agama Buddha sesuai dengan yang dianut oleh Raja Sriwijaya. Kemudian Kerajaan Majapahit di Lampung merupakan wilayah dari kerajaan itu. Agama Hindu dan Buddha dianut oleh penduduk yang merupakan suatu agama yang mengalami sinkretisme sejak zaman Kertanegara pendahulu Raden Wijaya. Nah, raja-raja tersebut sebagaimana diketahui menggabungkan agama Hindu Siwa dan Buddha dalam kehidupan beragama dalam negara itu. Walaupun perkembangan agama Hindu dan Buddha menunjukkan suatu perkembangan yang berarti di kalangan penduduk, namun peninggalan bangunan yang seperti candi sulit ditemui. Nah, sampai saat ini pun
tidak ada bekas candi di Lampung, yang ada hanyalah sisa-sisa batu bersurat dan area-area Hindu yang mendukung pendapat bahwa agama Hindu dan Buddha pernah berkembang di Lampung. Mungkin juga bangunan agama dibuat dari bahan yang mudah rusak seperti kayu, beratap ijuk saja, atau beratap genteng. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.